Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Saya Aldino, saya Dani, saya Fari. Saya Maulida Sabti, saya Siti Fatimah Zahra, saya Aziza. Kami di sini akan mempersembahkan sebuah video mengenai ketersebaran kekuatan dan identitas nasional. Selamat menyaksikan. Gerakan perempuan di Indonesia telah menjadi hal penting dalam memperjuangkan hak-hak perempuan dan kesetaraan gender, serta aktif dalam melawan penjajahan di Indonesia dan memperjuangkan hak-hak mereka. Kongres Perempuan Indonesia atau KPI diselenggarakan pada 22 Desember 1928 di Yogyakarta. Kongres ini dihadiri oleh 30 organisasi perempuan dari berbagai daerah lain. Kongres ini menghasilkan keputusan penting seperti fokus kepada pendidikan perempuan, kepanduan wanita, dan pernikahan dini terhadap anak. Pada era 1940 sampai 1950, organisasi perempuan semakin berkembang. Dua organisasi penting pada masa itu adalah Perwari dan Gerwani. Namun, afiliasi Gerwani dengan PKI menyebabkan organisasi ini dilarang setelah peristiwa G30S. Dengan demikian, gerakan ini menjadi bagian penting dari ketersebaran kekuatan nasional karena menegaskan bahwa pembangunan nasional merupakan tanggung jawab bersama, bukan hanya laki-laki. Dengan demikian, identitas nasional baru Indonesia semakin inklusif, mengakui peran dan kontribusi perempuan dalam kemajuan bangsa. Pertama, tahun 1955 menjadi tonggak penting dalam sejarah politik Indonesia. Pemilu ini diselenggarakan untuk memilih anggota DPR dan konstituante, dan merupakan pemilu paling demokratis di masa awal kemerdekaan. Lebih dari 170 partai politik dan organisasi ikut serta yang menunjukkan semangat rakyat untuk berpartisipasi dalam menentukan arah pemerintahan. Partai-partai besar seperti PNI, Masyumi, NU, dan PKI bersaing secara terbuka. Pemilu ini sering memperlihatkan bahwa kekuasaan politik tersebar di berbagai golongan dan ideologi, mulai dari nasionalis, agama, hingga komunis. Pemilu ini juga berperan dalam membentuk identitas nasional dengan menekankan persatuan dan kesatuan di bawah pemerintahan Orde Baru. Meskipun pemilu ini sering dikritik karena tidak sepenuhnya demokratis, pemilu 1955 memainkan peran penting dan membentuk identitas nasional yang lebih terpusat dan teratur. nasionalisme agama dan komunisme atau yang bisa disebut Nasakom. Nasakom adalah ideologi politik yang diperkenalkan oleh Presiden Soekarno pada masa demokrasi terpimpin untuk menyatukan 3 kekuatan besar pada saat itu di Indonesia, yaitu nasionalisme, agama, dan komunisme. Nasakom adalah untuk merangkul semua kelompok ideologi agar dapat bersatu dalam satu kekuatan nasional yang solid, sehingga dapat menopang pembangunan bangsa dan negara. Namun, implementasi Nasakom justru menimbulkan ketegangan dan konflik di antara ketiga kelompok ideologi tersebut. Kekacauan politik akibat persaingan ideologi ini memicu peristiwa strategis seperti G30S atau PKI yang pada akhirnya mempengaruhi identitas nasional Indonesia secara signifikan. Meskipun nasionalis akhirnya gagal, konsep ini menjadi bagian penting dan sejarah politik Indonesia dan pembentukan identitas nasional.